Mengapa Pulau Jawa menjadi pulau terpadat di Indonesia? Pulau Jawa hanyalah sekitar 7% dari total luas wilayah Indonesia. Namun, di pulau kecil inilah lebih dari 150 juta jiwa hidup dan beraktivitas. Artinya, lebih dari setengah penduduk Indonesia bertumpu di satu pulau yang relatif sempit. Pertanyaannya, mengapa Pulau Jawa bisa menjadi pulau terpadat di Indonesia? Jawabannya bukan satu faktor, melainkan gabungan sejarah, alam, politik, ekonomi, dan kebijakan negara selama ratusan tahun. Mari kita telusuri satu per satu. Kepertama, faktor alam. Tanah Jawa sangat subur. Alasan paling mendasar adalah kondisi alam Pulau Jawa. Pulau Jawa berada di jalur cincin api Pasifik dan memiliki lebih dari 40 gunung berapi aktif maupun tidak aktif. Letusan gunung berapi selama ribuan tahun menghasilkan tanah vulkanik yang sangat subur. Tanah ini kaya mineral, cocok untuk padi, palawija, dan tanaman pangan, mudah diolah tanpa teknologi tinggi sejak ribuan tahun lalu. Manusia purba hingga masyarakat agraris awal memilih menetap di Jawa karena hasil pertaniannya melimpah. 1 hektare sawah di Jawa bisa memberi makan lebih banyak orang dibanding lahan kering di pulau lain. Inilah fondasi awal kepadatan penduduk Jawa. Kedua, iklim yang stabil dan ramah pertanian. Pulau Jawa memiliki curah hujan relatif stabil, musim tanam teratur, sungai-sungai besar seperti Bengawan Solo, Brantas, dan Citarum. Kondisi ini memungkinkan panen padi 2-3 kali setahun. Jauh sebelum modernisasi pertanian, akibatnya angka kelaparan relatif lebih rendah, angka kelahiran tinggi, populasi tumbuh cepat. Pulau-pulau lain seperti Nusa Tenggara, Maluku, atau sebagian Kalimantan memiliki tantangan alam yang lebih berat, kekeringan, rawa, atau hutan lebat. Ketiga, Jawa sebagai pusat peradaban sejak zaman kerajaan, sejak awal sejarah Nusantara. Pusat kekuasaan selalu berada di Jawa, kerajaan besar seperti Tarumanegara, Mataram, Kuno, Singhasari, Majapahit, semua tumbuh dan berkembang di Jawa. Kerajaan menarik petani, pedagang, pengrajin, prajurit, masyarakat. Berkumpul di sekitar pusat kekuasaan, menciptakan kota-kota awal dan struktur sosial yang padat. Tradisi menetap turun-temurun ini membentuk budaya Jawa yang kuat dalam hidup berkelompok dan berdesa. 4. Kebijakan kolonial Belanda, Jawa dijadikan mesin produksi ketika Belanda datang. Mereka melihat satu hal jelas, Jawa adalah pulau paling menguntungkan. Belanda kemudian membangun jalan raya, Anyer Panarukan, rel kereta api, pelabuhan besar seperti Batavia dan Surabaya, perkebunan tebu, kopi, dan teh. Sistem tanam paksa kultur stelsel membuat Jawa menjadi pusat produksi global. Dampaknya, infrastruktur. Jawa jauh lebih maju, lapangan kerja terkonsentrasi, arus manusia terus mengalir ke Jawa, sementara pulau lain lebih difokuskan sebagai daerah bahan mentah tanpa pembangunan besar. Kelima, warisan infrastruktur pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, kondisi ini tidak berubah secara drastis. Pemerintah mewarisi infrastruktur kolonial di Jawa, menjadikan Jakarta sebagai ibu kota, memusatkan pemerintahan, pendidikan, dan industri di Jawa, universitas terbaik, rumah sakit besar, kantor pusat BUMN, dan industri manufaktur mayoritas berada di Jawa. Akibatnya, migrasi besar-besaran dari luar Jawa, urbanisasi ke Jakarta, Bandung, Surabaya, dan sekitarnya, kepadatan semakin tinggi. Keenam, Jawa sebagai pusat ekonomi nasional, hingga hari ini lebih dari 55%. PDB Indonesia dihasilkan di Jawa. Kawasan industri terbesar ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Peluang kerja paling banyak tersedia di Jawa. Bagi masyarakat dari daerah, ke Jawa berarti peluang hidup lebih baik. Ini
Menciptakan lingkaran kepadatan gives ekonomi tumbuh, gives menarik penduduk baru. Keketujuh, budaya bertahan dan tidak mudah merantau, menariknya. Masyarakat Jawa secara budaya cenderung menetap mempertahankan tanah warisan, tinggal dekat keluarga besar. Berbeda dengan budaya merantau kuat seperti Minangkabau atau Bugis. Masyarakat Jawa lebih memilih memaksimalkan lahan sempit daripada pindah jauh. Ini menyebabkan tekanan penduduk terus menumpuk di satu wilayah. Kedelapan, program transmigrasi yang tidak sepenuhnya mengurangi kepadatan sejak era Orde Baru. Pemerintah menjalankan program transmigrasi untuk memindahkan penduduk Jawa keluar pulau. Namun, jumlah transmigran relatif kecil dibanding pertumbuhan penduduk, banyak transmigran. Akhirnya kembali ke Jawa. Generasi baru tetap lahir di Jawa. Program ini membantu, tetapi tidak cukup signifikan untuk mengubah struktur kepadatan. 9. Efek domino. Kepadatan, masalah, dan tantangan, kepadatan Pulau Jawa membawa dampak besar, kemacetan kronis, krisis air bersih, alih fungsi lahan pertanian, permukiman. Padat dan kumuh, tekanan lingkungan. Namun di sisi lain, Jawa tetap menjadi mesin ekonomi Indonesia, pusat inovasi, pendidikan, dan teknologi, penggerak utama pertumbuhan nasional. Jawa terpadat bukan kebetulan, Pulau Jawa menjadi pulau terpadat di Indonesia bukan karena satu sebab, melainkan alam yang subur, sejarah panjang peradaban, kebijakan kolonial dan negara konsentrasi. Ekonomi dan kekuasaan, kepadatan Jawa adalah hasil akumulasi ratusan tahun sejarah. Pertanyaan besar ke depan adalah, apakah Indonesia akan terus bergantung pada Jawa atau mulai benar membangun keseimbangan antar pulau, pemindahan ibu kota ke Kalimantan mungkin menjadi awal babak baru dalam sejarah kepadatan Indonesia.